Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dan Info Channel. TPNPB-OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, Papua memang seringkali bikin onar. Bahkan mereka tak segan menembak atau membunuh warga sipil yang dianggap oleh mereka sebagai ancaman. Kali ini anggota KKB Papua pimpinan Goliat Tabuni pun kembali berulah lagi. Bahkan kelompok yang mengusung bendera bintang kejora itu tega tembak dan mutilasi seorang petani belum lama ini. IS adalah seorang petani yang menjadi korban kekejaman anggota KKB. Tak hanya dibunuh, tubuhnya yang membujur kaku itu pun juga tega dimutilasi oleh anggota KKB pimpinan Goliat Tabuni. Nama Goliat Tabuni memang seakan menjadi momok bukan hanya oleh pasukan gabungan TNI Polri tetapi kini juga mengancam warga sipil. Sosok sentral dalam serangan penyanderaan di Mapenuma di bawah pimpinan KKB Klik Kualik itu menjadi incaran pasukan gabungan sejak lama. Kelompok pemberontak ini kerap resahkan warga sipil lantaran membuat onar. Melansir dari Gridwood.id, bahkan kelompok yang dipimpin Goliat Tabuni ini mengancam akan melukai warga sipil. Hari ini kita diterima dan kita masuk di batalion Unilon Piampiku. Kami diterima dan kami disahkan siap merdeka, tetap merdeka. Hal itu mereka lakukan dengan alasan warga asli Papua tersebut pro dengan TNI Polri. Bahkan menurut mereka, warga sipil yang mereka habisi adalah mata-mata TNI Polri. Menurut mereka, bila ada orang asli bumi Cendrawasih yang mereka bunuh, artinya orang tersebut sebagai mata-mata TNI Polri yang bisa membahayakan mereka. Goliat Tabuni juga pernah mengatakan bahwa mata-mata TNI Polri banyak yang menyamar menjadi warga sipil biasa. Seperti halnya guru, tenaga medis, PNS, pedagang, tukang ojek, sopir angkutan, pendeta, majelis gereja, tukang bangunan, hingga jurnalis. Kejadian penembakan dan mutilasi pada seorang petani tersebut terjadi pada hari Jumat 29 Mei 2020 bulan kemarin. Korban ditembak di Jalan Trans Papua Magataga, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Pria berusia 40 tahun itu dibunuh secara sadis dengan ditembak lalu jasadnya dimutilasi dan dibungkus dalam karung. Kapendam XPII Cendrawasih, Kolonel Tel Eko Daryanto menyebut tindakan KKB Papua itu sangat biadab. KKB Papua OPM seakan menebar virus mencabut nyawa para warga asli Papua yang berada di bumi Papua. Ini sangat biadab dan tentu tidak benar. Kolonel Tel Eko Daryanto melalui keterangan resminya pada Sabtu 6 Juni 2020. Eko menjelaskan, kronologinya bermula saat pastor gereja Begulo, Bapak Niko Waki tengah mengantar anaknya dari Enarotali menuju kampung Begulo. Saat menempuh perjalanan di kampung Megataga distrik Wandai, ia mendengar tembakan kurang lebih sebanyak 8 kali. Setelah suara tembakan berhenti, KKB Papua turun dari kampung Megataga dan langsung menghampiri Bapak Niko Waki. Mereka menyampaikan informasi telah membunuh Yunus. Mendengar informasi tersebut, Bapak Niko Waki langsung mencari keberadaan Yunus. Korban YS telah dibungkus dengan karung oleh KKB Papua OPM, ujar Eko. Bukan hanya penyerangan dan pembunuhan disertai mutilasi ini saja yang dilakukan oleh kelompok pimpinan Goliat Tabuni. Tetapi sebelumnya telah ada 2 kejadian serupa yang dilakukan oleh kelompok yang sama. Dalam kurun waktu 21 dan 30 Mei 2020, KKB Papua telah melancarkan aksinya di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan update berita terbaru.